Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reva Daliandriani. Saya dengan NIM 104042404262. Perkenalkan, nama saya Nasya Aura Effendi dengan NIM 1040420034. Aku Zina Hiatu Salsabila dengan NIM 104042400115. Halo, perkenalkan nama saya Etik Sutrasian Marbun. Saya dengan NIM 104042400026. Halo semuanya. Jadi di sini aku dan teman-teman aku mau menjelaskan mengenai laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau Food and Beverage, yaitu PT Nippon Indosari Kopindho. Nah, mungkin nama PT ini kedengarannya cukup asing ya buat kalian, tapi aku rasa produknya ini nggak asing loh buat kalian, apalagi buat kalian yang sering sarapan dengan roti. Nah, jadi PT Nippon Indosari Kopindho ini mempunyai produk populernya yaitu sari roti. Sebelum kita masuk ke penjelasan laporan keuangannya, yuk kita cari tahu dulu mengenai perusahaan ini. Didirikan pada tahun 1995, PT Nippon Indosari Kopindho Tbk produsen sari roti telah berkembang menjadi salah satu pemain terbesar sekaligus pelopor industri roti modern di Indonesia. Keunggulan utama perusahaan ini berasal dari penerapan teknologi produksi Jepang yang terkenal ketat dalam standar kualitas. Melalui pendekatan tersebut, sari roti mampu menghadirkan produk roti yang higienis, konsisten dalam rasa, serta memiliki daya tahan yang baik. Tidak heran jika sari roti kini menjadi merek yang identik dengan roti kemasan terpercaya di Indonesia dan terus dipilih oleh jutaan konsumen setiap hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan nilai dari PT Indosari Kopindho Tbk Roti. Nah, visinya itu untuk senantiasa tumbuh dan mempertahankan proses teratas. Nah, lalu didukung juga oleh jaringan distribusi yang luas. Dan misinya yaitu sangat jelas, yaitu memproduksi, mendistribusikan produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau. Lalu filosofinya, kerja ini diringkas dari akronim. Jelaskan apa pengertian dari roti dari PT Nippon Indosari Kopindho. Untuk yang pertama itu adalah huruf R. R itu untuk result. Jadi kita tuh berfokus pada kepuasan para pelanggan kita. Dan yang selanjutnya O itu organization yang bekerja dengan passion dan spirit of excellence. Nah, yang selanjutnya adalah T itu untuk teamwork. Jadi kita tuh mengumpulkan kinerja kita untuk hasil kerjasama yang unggul. Dan yang selanjutnya itu adalah I. Apa itu I? I itu adalah implementation. Jadi kita tuh memastikan kalau kita tuh sudah mengeksekusi strategi kita secara sempurna. Oke, baik, sekian, terima kasih dari saya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Jadi, apa sih laporan keuangan ini? Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, laporan ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui kinerja, posisi keuangan, serta pengembangan perusahaan. Ada 3 tujuan utama dari laporan keuangan ini. Yang pertama, sebagai transparansi. Ini untuk memberikan informasi yang jujur kepada pemilik modal maupun investor. Yang kedua, sebagai alat untuk mengambil keputusan. Jadi, laporan keuangan ini membantu manajemen untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya. Yang ketiga, sebagai tolak ukur likuiditas. Nah, laporan keuangan ini menilai apakah perusahaan mampu untuk membayar utang-utangnya secara tepat waktu. Untuk menganalisis laporan keuangan, digunakan beberapa rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Oke, yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Lalu yang keempat adalah rasio aktivitas. Ini digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Lalu yang kelima adalah rasio valuasi. Nah, selain rasio keuangan, terdapat juga rasio valuasi. Ini digunakan untuk menilai harga saham dari suatu perusahaan. Nah, jadi kita menganalisis laporan keuangan dari PT Nippon Indosari Kopindho dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, yang pertama adalah analisis rasio likuiditas dari PT Nippon Indosari Kopindho.
Untuk standar industri dari rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio, idealnya itu di 2 kali. Lalu ada quick ratio yang idealnya itu di 1,5 kali. Dan ada cash ratio yang idealnya di 0,5 kali. Nah, pada tahun 2022, semua rasio likuiditas berada di bawah standar. Ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan kurang sehat dan beresiko kekurangan kas. Likuiditas yang kurang sehat, kondisi ini mungkin merupakan cerminan dari kehati-hatian atau manajemen utang lancar yang ketat di tengah ketidakpastian ekonomi saat pandemi. Pada tahun 2023, rasio lancar dan rasio cepat melonjak tinggi. Hal ini menunjukkan likuiditas sangat kuat dari aset lancar dan aset yang paling liquid. Ini menjadi periode dengan tingkat likuiditas terbaik. Lalu pada tahun 2024, likuiditas ini tuh stabil dan kuat. Berada di level yang sehat dan aman, di sekitar atau di atas standar industri. Nah, pada cash ratio-nya tuh meningkat signifikan, jauh melampaui standar 50%. Nah, ini menunjukkan perusahaan memiliki kas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, secara keseluruhan, kondisi likuiditas tergolong stabil dan juga sehat. Kesimpulannya, kondisi likuiditas perusahaan secara keseluruhan telah bertransformasi dari kurang sehat di tahun 2022 menjadi stabil dan kuat sepanjang periode 2023 hingga 2024. Nah, perkembangan positif ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada cash ratio di tahun 2024. Rasio quick dan cash di tahun 2024 menunjukkan kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Nah, untuk sarannya mungkin bisa mengoptimalkan modal kerja yang terlalu tinggi, terutama di cash ratio. Nah, ini menunjukkan perusahaan mungkin menahan terlalu banyak kas yang menganggur. Analisis rasio solvabilitas periode 2022-2024. Pada bagian ini, kita akan membahas rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana struktur modal perusahaan. Fokus utamanya adalah seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan modal sendiri, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan standar industri, batas ideal yang digunakan adalah debt to total asset ratio atau DAR maksimal 35% dan debt to equity ratio atau DER maksimal 90%. Kalau kita lihat dari data perusahaan, nilai DAR pada tahun 2022 berada di angka 11,3%, kemudian sempat meningkat di tahun 2023 menjadi 35% dan kembali turun cukup signifikan di tahun 2024 menjadi 14%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, bukan utang, terutama di tahun 2024. Kondisi ini bisa dikatakan sangat aman karena posisinya jauh di bawah standar industri. Selanjutnya untuk debt to equity ratio, pada tahun 2022 nilainya sebesar 54% naik menjadi 61% di tahun 2023 dan turun drastis di tahun 2024 menjadi 23%. Penurunan ini menandakan bahwa ekuitas perusahaan semakin dominan dibandingkan dengan total utangnya. Dengan kata lain, struktur permodalan perusahaan di tahun 2024 sudah sangat sehat dan stabil. Jika dilihat dari tren kedua rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil memperbaiki struktur modalnya. Ketergantungan terhadap utang semakin berkurang, sementara peran modal sendiri semakin kuat. Hal ini mencerminkan tingkat risiko keuangan yang rendah dan kemampuan perusahaan yang baik dalam mengelola pendanaannya. Kesimpulannya, kondisi solvabilitas perusahaan selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan bisa dikatakan sangat kuat di tahun 2024. Dengan nilai DAR sebesar 14% dan DER 23%, struktur pendanaan perusahaan berada pada kondisi yang sangat sehat. Sebagai saran, perusahaan perlu menjaga konsisten kondisi ini dengan tetap mempertahankan DAR di bawah 35% dan DER di bawah 90%. Namun, di sisi lain, perusahaan juga perlu memastikan bahwa dominasi modal sendiri tersebut digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba. Hal ini bisa dievaluasi lebih lanjut melalui analisis rasio probabilitas seperti ROA dan ROE. Penjelasan analisis rasio probabilitas dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, yang pertama tuh kita lihat perbandingan perusahaan versus standarnya industri. Nah, GPM-nya itu di tahun 2022 53,1%. Di 2023 naik lagi jadi 54,5%. Di tahun 2024 jadi 54,59%. Nah, standar ideal industrinya itu 30%. Nah, jadi kalau diperbandingkan dengan analisis kinerja 2024 versus standarnya, kita tuh di perusahaan ini tuh jauh di atas rata-rata standar. Oke, selanjutnya adalah ROA. ROA itu apa? Return on Asset. Nah, di tahun 2022 itu 13,87%. Di tahun 2023 itu menurun jadi 10,88%. Dan di 2024 naik lagi jadi 53,30%. 57,30%. Sorry. Nah, nanti jika diperbandingkan dengan yang standar masih sama jauh di atas standar. Dan yang selanjutnya itu adalah return on equity atau ROE. Di tahun 2022 itu 16,12%. Terus
Di tahun 2023 10,88%, di tahun 2024 57,30%. Diperbandingkan masih jauh di atas standar. Dan yang selanjutnya menjelaskan analisis tren dan implikasi kinerja. Nah, kita akan menjelaskan kinerja gross profit margin. Yang pertama itu GPM perusahaan sangat kuat, jauh melampaui standar 30% pada ketiga tahun, sekitar 53% sampai 55%. Nah, jadi kinerja ini itu menunjukkan kontrol yang sangat baik terhadap harga pokok penjualan dan kekuatan dalam menentukan harga jual produk. Dan GPM yang sangat tinggi menunjukkan bahwa laba kotor yang dihasilkan di setiap penjualan adalah substansial. Yang selanjutnya adalah kita menjelaskan kinerja return on asset dan return on equity. Jadi di tahun 2022 dan 2023 itu kinerja pengembalian ini jauh di bawah standar ketat gitu. Jadi di bawah 30% dan 40%. Khususnya itu di tahun 2023. ROA dan ROE-nya ini turun menjadi 10,8%. Menunjukkan efisiensi yang menurun dalam menghasilkan laba dari aset dan modal. Yang selanjutnya adalah implikasi. Jadi lonjakan ini tuh menunjukkan bahwa di tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat efektif gitu di dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah aset dan modal yang dimiliki. Jadi kinerja 2024 ini memiliki menjadi tahun yang sangat kinerja profitabilitas terbaik dibandingkan 2 tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu adalah kesimpulan. Jadi kinerja profitabilitas ini menunjukkan keunggulan absolut pada kemampuan menghasilkan laba dari aset modal dari ROA dan ROE di tahun 2024, dan juga memiliki margin kotor itu yang sangat kuat. Ada dua. Yang pertama itu efisiensi yang unggul. ROA dan ROE sebesar 57,30% ini di tahun 2004 adalah kinerja yang sangat luar biasa yang menunjukkan perusahaan berhasil memanfaatkan aset dan modal untuk menghasilkan laba yang tinggi. Nah, yang kedua itu adalah laba kotor kuat. Jadi GPM perusahaan di atas 50%, yang jauh lebih standar. Jadi standarnya itu kan 30%. Nah, sedangkan GPM di perusahaan itu di atasnya 50% dan menegaskan kekuatan fundamental perusahaan di tingkat HPP dan pricing. Yang selanjutnya adalah saran. Sarannya juga ada dua, guys. Yang pertama itu adalah analisis sumber keunggulan ROA dan ROE. Jadi kita tuh segera melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor utama menyebabkan lonjakan ROA dan ROE di sebesar 57,30% di tahun 2024. Apakah ini karena peningkatan laba bersih yang sangat tinggi atau karena penurunan drastis pada total aset atau ekuitas? Faktor ini itu harus dipertahankan dan harus direplikasi. Yang selanjutnya adalah pertahanan GPM. Jadi kita tuh harus terus mempertahankan kekuatan GPM mulai dari manajemen biaya, produksi, dan rantai pasok yang efisien. Selanjutnya untuk perputaran total aset, terlihat adanya peningkatan tren yang cukup positif. Rasio ini naik secara bertahap dari 0,95 kali di tahun 2022 menjadi 0,97 kali di tahun 2023 dan mencapai 1,05 kali di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan termasuk aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan mulai digunakan dengan lebih efektif dalam mendukung penjualan. Namun, jika dibandingkan dengan standar ideal industri retail yang berada pada kisaran 1,2 hingga 2,0 kali, nilai 1,05 kali di tahun 2024 masih berada sedikit di bawah batas standar. Hal ini berarti meskipun kinerjanya membaik, perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan total asetnya agar dapat mencapai benchmark industri. Kesimpulannya, efisiensi penggunaan aset perusahaan secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2024, terutama didorong oleh kinerja aset tetap yang stabil dan sehat. Perusahaan memiliki kekuatan pada pemanfaatan aset tetap, namun masih terdapat peluang untuk mengoptimalkannya penggunaan total aset agar kontribusinya terhadap penjualan menjadi lebih maksimal. Sebagai saran, perusahaan dapat fokus pada optimalisasi total aset dengan cara meningkatkan penjualan tanpa diiringi penambahan aset yang terlalu cepat. Selain itu, manajemen juga perlu melakukan evaluasi terhadap aset lancar seperti kas yang berlebih atau persediaan yang kurang produktif agar tidak menjadi aset yang menganggur. Di sisi lain, kinerja aset tetap yang sudah dibaiki perlu terus dipertahankan melalui pemeliharaan yang optimal dan peningkatan efisiensi operasional. Analisis rasio valuasi. Nah, for ideal di industri manufaktur ini berada pada kisaran 10 sampai dengan 15 kali. Per perusahaan turun di 7,12 kali di tahun 2023 yang menunjukkan saham semakin undervalued dan akibatnya sentimen pasar yang lemah. Dan pada tahun 2024 per meningkat menjadi 15,26 kali yang menandakan valuasi yang sudah wajar dan mencerminkan kepercayaan pasar yang membaik. Nah, kenaikan ini juga didukung oleh peningkatan ROA dan ROE serta efisiensi persediaan yang tetap dan kuat. Secara keseluruhan, valuasi perusahaan di tahun 2024 menunjukkan penguatan fundamental, namun tetap perlu dibandingkan dengan perkompetitor untuk memastikan valuasi tidak overload.